Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari sistem gerak pada manusia. Nah, ini materi dari kelas 8 SMP semester 1. Nah, lanjut kita ke kompetensi dasar. Yang pertama, 3.1 menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian 4.1 menyajikan karya tentang berbagai gangguan pada sistem gerak serta upaya menjaga kesehatan. Nah, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah setelah siswa mempelajari bab 1, diharapkan siswa mampu menjelaskan tentang rangka, menjelaskan tentang sendi, memahami tentang otot-otot, gangguan, kelainan serta gerak, dan upaya mencegah serta mengatasinya. Di sini terdapat peta konsep dari sistem gerak pada manusia. Kita akan mempelajari tulang atau rangka, kemudian persendian atau artikulasi, ada otot dan kelainan, penyakit serta upaya pencegahannya. Langsung saja kita ke materi tulang atau rangka. Tulang dan otot merupakan bagian dari sistem gerak manusia. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak jika tidak ada otot. Jadi tulang bisa bergerak karena ada pergerakan dari otot. Di tulang dan otot ini saling bekerja sama agar tubuh kita bisa bergerak. Nah, kemudian selanjutnya fungsi dari tulang adalah yang pertama melindungi organ dalam tubuh. Contohnya seperti otak kita dilindungi oleh tulang tengkorak. Kemudian organ vital lainnya seperti jantung, paru-paru itu dilindungi oleh tulang rusuk. Sistem alat gerak tadi ya, bahwa tulang adalah alat gerak pasif. Tempat melekatnya otot. Karena otot ini alat gerak, maka otot ini dia melekat pada rangka. Kemudian memberi bentuk tubuh serta menopang tubuh. Bayangkan kalau tubuh kita tidak memiliki rangka, maka tubuh kita akan seperti cacing tanah dan tidak kokoh, tidak bisa berdiri tegak. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon. Di sini kita bahas dulu tulang rawan atau kartilago. Tulang rawan ini merupakan tulang yang ada pada struktur tubuh. Dia memiliki sifat lentur, elastis, dan fleksibel. Nah, sel tulang rawan disebut juga dengan kondrosit. Mengapa tulang rawan bisa lentur dan elastis? Karena tulang rawan ini mengandung serabut-serabut kolagen dan elastis. Jadi tulang rawannya ini lebih sedikit zat kafur dan fosfor, tapi lebih banyak serabut-serabut kolagen. Berdasarkan matriksnya, tulang rawan dibagi menjadi 3, yaitu ada tulang rawan hialin, tulang rawan elastis, dan tulang rawan fibrosa. Pertama kita bahas tulang rawan hialin. Tulang rawan hialin ini adalah tulang rawan yang paling banyak. Kemudian mempunyai matriks yang homogen, halus, dan transparan. Letaknya ini ada di cincin trakea atau tenggorokan, cuping hidung, persendian, serta antara tulang rusuk dan tulang dada. Berikut adalah gambar contoh dari tulang rawan hialin. Di sini ada kondrosit atau sel tulang rawan, kemudian ada matriks kondrin. Lanjut tulang rawan elastis. Tulang rawan elastis ini sifatnya sangat lentur, kemudian matriksnya mengandung serat elastis yang bercabang. Letaknya ini di epiglotis dan bagian luar telinga kita. Ini ada gambar dari tulang rawan elastis, ada kondrosit, kemudian ini ada serat-serat elastis. Lanjut tulang rawan fibrosa, sifatnya ini kurang lentur, tidak selentur dari tulang rawan yang hialin atau elastis. Matriksnya mengandung serat kolagen tidak teratur,
Nah, letaknya ini ada pada antar ruas tulang belakang. Ini ada contoh dari tulang rawan fibrosa. Di sini serat-serat kolagennya bentuknya tidak beraturan. Nah, lanjut kita ke tulang keras. Nah, tulang keras ini adalah tulang yang keras dan kuat dan banyak mengandung sel-sel tulang, disebut juga osteosit. Kemudian terdapat pembuluh darah, terdapat serabut elastis. Dan mengapa tulang keras ini bisa keras? Karena mengandung zat kapur dan fosfor. Berdasarkan sifat matriksnya, tulang dibedakan menjadi tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak ini matriksnya padat dan rapat. Contohnya pada lapisan luar tulang pipa. Kemudian tulang spons, matriksnya dia berongga, tidak sepadat tulang kompak. Contohnya pada tulang pipih dan tulang pendek. Di sini ada bagian-bagian dari tulang keras dan juga tulang spons. Yang pertama ada lakuna. Nah, lakuna ini adalah membran yang membungkus osteosit atau sel tulang keras. Kemudian ada lamela, yaitu hubungan antara lakuna yang satu dengan yang lain. Jadi di sini saling berhubungan, disebut juga lamela. Ada kanalikuli, yaitu percabangan dari membran lakuna satu dengan lakuna yang lain, dan fungsinya ini sebagai transfer nutrisi sel-sel osteosit yang ada di lakuna. Kemudian jaringan tulang terdiri atas sel tulang, yaitu osteosit. Periosteum ialah lapisan bagian luar tulang keras. Ada saluran Volkmann, jadi saluran ini penghubung antara dua saluran Haffers. Dan kemudian ada saluran Haffers sendiri, yaitu saluran yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Lanjut ke berdasarkan bentuknya, bentuk tulang terbagi menjadi 4 macam, yaitu tulang pipa, tulang pipit, tulang pendek, dan tulang tidak beraturan. Pertama, tulang pipa. Nah, tulang pipa ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama epifisis, diafisis atau bagian tengah, dan epifisis bagian ujung bawah. Nah, di epifisis terdapat bagian namanya cakra epifisis. Nah, cakra epifisis yaitu daerah pemanjangan tulang. Nah, contoh tulang dari tulang pipa adalah tulang paha, tulang betis, tulang kering, hasta, pengumpil, serta lengan atas. Nah, di sini di tulang pipa juga ada tulang spons, ada tulang kompak, kemudian ada sumsum. Nah, maka dari itu fungsi dari tulang pipa adalah memproduksi sel darah merah karena di sini terdapat sumsum. Kemudian periosteum atau lapisan luar tulang. Lanjut, bentuk berikutnya adalah tulang pipih. Bentuknya itu tipis ya, pipih dan berongga. Contohnya pada tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Kemudian tulang silindris atau tulang pendek, bentuknya ini pendek ya. Contohnya ada pada pergelangan kaki dan pergelangan tangan. Kemudian yang terakhir tulang tak beraturan. Jadi tulang ini bentuknya tidak beraturan atau tidak memiliki bentuk yang spesifik. Contohnya pada tulang wajah dan tulang belakang. Nah, tulang ini mengalami proses pembentukan atau perubahan tulang rawan menjadi keras pada tubuh manusia, disebut juga proses osifikasi. Nah, jadi awalnya tulang kita dari bayi itu kan tulang rawan, kemudian akan berubah melalui proses osifikasi menjadi tulang keras atau tulang dewasa. Prosesnya ini ada 2, ada osifikasi intermembran dan osifikasi endokondral. Sebelum membahas lebih jauh, kita akan menjelaskan perbedaan dari intermembran dan endokondral. Pertama dari selnya. Intermembran berasal dari sel mesenkim, sedangkan endokondral berasal dari sel kondrosit atau tulang rawan. Kemudian osifikasi pada intermembran ini hanya terjadi 1 kali, tapi pada endokondral osifikasinya terjadi 2 kali, primer dan sekunder. Kemudian tempat terjadinya itu pada tulang pipih jika intermembran. Kalau endokondral dia terjadinya pada tulang pipa. Di sini proses osifikasi intermembran. Tadi asalnya dari sel mesenkim. Jadi sel mesenkim ini akan berkumpul dan membentuk osteoblast. Jadi osteoblast itu merupakan salah satu dari sel tulang.
Nah, kemudian setelah berkumpul dan menjadi pusat osifikasi. Di sini ya. Jadi menjadi pusat dari proses pembentukan tulang. Kemudian osteoblast tadi menghasilkan osteoid atau matriks. Nah, kemudian berdiferensiasi menjadi osteosit atau sel tulang. Osteosit ini kemudian akan mengeras atau mengalami kalsifikasi. Osteosit ini membentuk juluran-juluran yang disebut juga kanalikuli. Nah, fungsinya ini untuk mentransfer nutrisi. Kemudian matriksnya ini akan membentuk trabekula. Trabekula adalah ayaman-ayaman di tengah tulang, dan trabekula ini nantinya akan menjadi tulang spons. Trabekula menjadi tulang spons dan bagian tepi akan membentuk tulang kompak atau tulang yang matriksnya itu lebih padat. Kemudian akan terbentuk juga poriosteum juga. Sekarang kita bahas proses ossifikasi endokondral. Pertama, perikondrium atau lapisan luar pada tulang rawan hialin terinfiltrasi dengan pembuluh darah dan osteoblast, kemudian berubah menjadi poriosteum, tadi lapisan luar tulang keras. Kemudian osteoblast ini akan berkumpul pada dinding diafisis atau bagian tengah dan membentuk bone kolar atau membentuk rongga. Nah, karena aktivitas dari osteoblast ini, tulang rawan yang ada di diafisis lama kelamaan akan mati atau akan hancur. Selanjutnya, proses ketiga, osteoblast ini akan menembus tulang rawan yang hancur dan menggantinya dengan tulang spons. Nah, proses ini disebut juga proses ossifikasi primer, karena pada proses ini juga membentuk pusat ossifikasi primer. Keempat, pembuluh darah di sini dia mulai masuk, kemudian terbentuk juga sumsum tulang, dan tulang keras ini menebal. Dan tulang rawan yang ada di sekitar epifisis digantikan oleh tulang yang lebih keras. Proses terakhir, pembentukan pusat ossifikasi sekunder muncul pada setiap epifisis. Jadi epifisis bagian atas dan bawah ini akan proses ossifikasi sekunder. Tulang rawan di epifisis akan terus tumbuh dan berkembang menjadi lebih panjang. Setelah membahas pembentukan tulang, kita akan membahas susunan rangka manusia. Jadi tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada rangka aksial. Aksial ini terdiri dari rangka kepala dan rangka badan. Di sini ya, kepala dan badan. Pertama, rangka kepala. Di sini ada tulang bagian kepala kita. Ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah, tulang lidah, tulang rahang atas, tulang pipi, tulang hidung, tulang air mata, tulang baji, dan tulang dahi. Nah, fungsi dari rangka kepala ini ialah melindungi organ vital yaitu otak supaya tidak terkena benturan-benturan. Kemudian rangka badan bagian tulang dada dan rusuk. Tulang dada disebut juga sternum dan tulang rusuk disebut juga costae. Nah, tulang dada dan tulang rusuk ini merupakan tulang yang berfungsi untuk melindungi organ vital kita di bagian dada seperti paru-paru dan jantung. Tulang dada ini terdiri atas tulang hulu atau tulang manubrium melekat di tulang selangka, ya bagian atas ini. Kemudian tulang badan melekat di rusuk sejati atau disebut juga gladiolus. Nah, bagian bawah ada tajuk pedang atau sifoid. Kemudian ada tulang rusuk yang terdiri dari 7 pasang rusuk sejati atau costae vera. Di sini tulang rusuknya menempel pada tulang dada atau tulang bagian badan. Ada 3 tulang rusuk palsu costae spuria, di mana rusuknya ini tidak menempel di tulang dada. Jadi dia ada sambungannya lagi, nggak langsung nyambung ke tulang dada. Kemudian ada 2 pasang rusuk melayang atau costae fluctuans. Jadi di sini rusuknya tidak menempel ya pada tulang dada,
jadi dia melayang. Selanjutnya di sini ada dari rangka badan bagian tulang belakang atau disebut juga vertebrae. Dia berfungsi untuk menyangga berat badan kita dan melakukan berbagai posisi dan gerakan. Terdiri atas 7 ruas tulang leher atau serviks. Di sini berjumlah 7. Kemudian 12 ruas tulang punggung atau toraks, 5 ruas tulang pinggang atau lumbar, 5 ruas tulang kelangka atau sakrum yang menyatu, dan terakhir 4 ruas tulang ekor atau koksige yang menyatu. Bentuk tulang belakang ini melengkung ya, seperti huruf S. Kenapa? Karena struktur dari melengkung ini sangat kuat untuk menyangga badan kita sehingga posisi kita bisa tegak. Kemudian ada tulang apendikular, terdiri atas anggota gerak atas atau apendikular atas dan anggota gerak bawah atau apendikular bawah. Anggota gerak atas ini terdiri atas tulang bahu dan tulang tangan ya. Jadi bagian tangan kita ini masuk ke apendikular atau anggota gerak atas. Pertama ada 2 tulang selangka atau clavikula dan 2 tulang belikat atau scapula. Di sini bentuknya pipih, tulang pipih. Kemudian ada tulang tangan ya, di sini ada 2 tulang lengan atas humerus, ada 2 tulang lengan hasta atau ulna, 2 tulang pengumpil atau radius, 16 buah tulang pergelangan tangan karpal, 10 buah tangan metakarpal dan 28 buah tulang jari tangan atau falanges. Lanjut ke anggota gerak bawah. Di sini ada gelang panggul dan tulang kaki. Pertama, gelang panggul atau pelvic girdle terdiri atas 2 buah tulang usus atau ileum, 1 buah tulang kemaluan atau disebut juga pubis, dan 2 tulang duduk atau ischium. Fungsi dari tulang panggul ini untuk menahan kandung kemih kita. Kemudian ada tulang kaki, 2 tulang paha femur, ada 2 tulang tempurung lutut, ada tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang ruas jari kaki. Dan di sini jumlahnya 2 itu sepasang ya, kanan dan kiri. Kanan dan kiri bagian kaki kita. Nah, di sini kita akan membahas persendian atau artikulasi. Kenapa tulang bisa bergerak? Karena tulang ini saling sambung menyambung ya, ada hubungannya. Nah, hubungan antar tulang disebut artikulasi. Hubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan disebut persendian. Pembentukan sendi dimulai dari perbesaran kartilago atau tulang rawan. Kedua ujungnya dibungkus oleh jaringan ikat yang disebut kartilago artikulasi. Jadi tulang rawan yang khusus untuk pergerakan atau persendian. Kedua ujung kartilago membentuk sel-sel tulang ke arah dalam atau tulang artikulasi. Kedua ujungnya ini dan kartilago artikulasi akan dibungkus oleh membran sinoval. Membran sinoval ini fungsinya untuk menghasilkan minyak sinoval atau pelumas tulang supaya pergerakan kita itu lebih mudah karena ada pelumas tulangnya. Di sini ada dari contoh gambar struktur sendi. Oke, lanjut. Di sini ada macam-macam persendian. Yang pertama ada sendi mati atau disebut sinatrosis. Jadi sendinya ini hubungan antar tulang tapi tidak bisa bergerak. Jadi hubungan antar tulangnya ini dihubungkan oleh serabut jaringan ikat. Contohnya pada hubungan antar tulang tengkorak atau sutura. Sini ada gambar contoh dari sendi mati atau sinatrosis. Selanjutnya sendi kaku. Nah, sendi ini pergerakannya itu hanya terbatas. Jadi hubungan antar tulangnya ini dihubungkan oleh kartilago tapi tidak bisa bergerak secara bebas. Contohnya sendi antar ruas tulang belakang dan sendi antara tulang betis dan tulang kering. Nah, di sini contoh dari sendi kaku atau amfiartrosis. Lanjut ke sendi gerak atau diatrosis.
Di sini sendinya bisa bergerak ya, bergeraknya juga bebas dan gerakannya itu variatif. Yang pertama ada sendi putar, jadi gerakannya memutar 180 derajat, contohnya pada tulang leher kita. Nah, kemudian ada tulang engsel yang memungkinkan bergerak satu arah 90 derajat seperti pintu dan engsel. Ini contohnya di siku dan di siku bawah betis dan tulang paha. Kemudian ada sendi pelana. Di sini letaknya di jempol, di pergelangan tangan, bagian tangan. Ini gerakannya seperti orang yang duduk di pelana kuda. Jadi gerakannya itu maju mundur, naik turun ke atas seperti pelana. Kemudian ada sendi peluru. Sendi ini bisa bergerak bebas, bisa bergerak memutar, kemudian satu arah, bergerak 360 derajat. Nah, di sini letaknya ada di panggul dan tulang paha serta di lengan atas dan tulang selangka, tulang belikat. Selanjutnya ada sendi gulung. Dia letaknya di pergelangan tangan. Gerakannya ini ya seperti tangan kita menggulung ya, bisa ke atas, ke depan, menelungkup dan lain sebagainya. Di bawah selanjutnya ada sendi geser, contohnya di pergelangan kaki kita, sehingga memungkinkan kita bisa bergerak menggeserkan kaki kita. Tadi tulang itu tidak bisa bergerak secara bebas kalau tidak ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan tulang adalah otot. Maka dari itu kita akan membahas tentang otot. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi atau mengerut dan relaksasi atau mengendur. Pada saat berkontraksi, otot akan lebih pendek. Sebaliknya saat berelaksasi, otot akan memanjang. Jadi otot itu bisa berubah bentuk karena dia bisa berkontraksi dan juga bisa berelaksasi. Ciri-ciri otot adalah yang pertama, dia bersifat kontraktibilitas, yaitu kemampuan memendek dari ukuran semula. Ada ekstensibilitas, kemampuan memanjang dari ukuran semula. Dan elastisitas, kemampuan untuk bisa elastis. Fungsi otot lainnya adalah yang pertama, mendukung tubuh agar bisa berdiri tegak. Tadi ya, karena tulang itu tidak bisa bergerak, maka digerakkan oleh otot sehingga tubuh bisa berdiri dengan tegak. Kemudian membantu mempertahankan postur tubuh, menghasilkan panas dari berbagai proses metabolisme yang ada di dalam tubuh. Kemudian mempertahankan suhu tubuh kita. Jadi tubuh kita ini jika kita kedinginan bisa berolahraga atau melakukan aktivitas supaya tubuh kita ini terasa panas atau tidak terasa dingin lagi. Berdasarkan jenis ototnya ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kita akan bahas otot polos dulu. Jadi otot polos ini hanya memiliki satu inti sel saja dan letaknya ini berada di tengah-tengah ototnya. Kemudian bentuknya ini gelondong, jadi kedua ujungnya itu meruncing. Dan reaksinya ini dia lambat tapi tidak mudah lelah. Terdapat di otot peredaran darah, otot urat nadi, dan otot usus atau di organ dalam tubuh kita. Karena tidak mudah lelah, maka dari itu otot ini termasuk involunter atau otonom, jadi bergerak dengan sendirinya. Lanjut ke otot lurik. Otot lurik ini inti selnya banyak dan berada di bagian tepi. Bentuknya ini juga silindris atau tabung, panjang dan punya ribuan serabut yang membentuk jaringan otot, disebut juga miofibril. Terdapat di otot lengan, perut, pipi, dan rangka tubuh. Maka dari itu otot lurik disebut juga otot rangka, karena otot lurik ini menempel pada rangka tubuh kita. Otot lurik ini dia bekerja secara sadar, mampu bekerja keras dan cepat, tapi mudah lelah. Maka itu disebut juga otot volunter. Lanjut selanjutnya otot jantung. Di sini
Ada contoh dari otot jantung, inti selnya banyak dan letaknya ada di tengah-tengah. Kemudian bentuknya ini panjang, silindris, dan ada serabut bercabang, dan ini ujungnya saling menyatu. Hanya ada di jantung dan bekerjanya itu di luar kesadaran atau involuntar. Kontraksinya kuat dan berirama, kemudian mempunyai garis lintang. Karena otot itu bekerja, ya menggerakkan tulang, maka dari itu kita akan membahas sifat dari kerja otot ini. Sifat kerja otot ada dua, ada sinergis dan antagonis. Yang pertama ada sinergis, di mana sifat kerja otot ini saling bekerja sama. Contohnya pada otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Jadi sinergis ini ototnya saling bekerja sama. Misalkan otot satunya itu berkontraksi, maka otot satunya lagi berkontraksi juga. Kalau ototnya satu berelaksasi, maka yang satunya juga berelaksasi. Jadi saling mendukung. Lanjut ke antagonis. Antagonis ini kerja ototnya itu berlawanan. Jadi yang satu ototnya kontraksi, tapi yang satu lagi berelaksasi. Contohnya pada otot bisep dan trisep pada lengan. Jadi bagian bisep itu ada di bagian atas, sedangkan trisep itu bagiannya ada di bawah. Contohnya di sini ada fleksi dan ekstensi, membengkokkan dan meluruskan. Contohnya sendi siku dan lutut. Abduksi dan adduksi, menjauhi dan mendekati badan. Contohnya sendi lengan atas dan sendi paha. Pronasi dan supinasi, menelungkup dan menengadah. Kemudian depresi dan elevasi, ke bawah dan ke atas, gerakan kepala menunduk dan menengadah. Jadi antagonis ini berlawanan ya cara kerjanya. Kelainan dan penyakit pada rangka. Nah, di sini kita akan menyebutkan kelainan-kelainan dan penyakit pada sistem gerak, salah satunya pada rangka. Pertama, kelainan tulang belakang akibat sikap duduk yang salah. Jadi tulang belakang ini bentuknya tidak seperti sebagaimana mestinya. Yang pertama, dia tulang belakangnya membengkok membentuk huruf S, disebut skoliosis. Kemudian lordosis, ini dia bengkoknya ke depan, jadi ke arah depan. Kemudian kiposis, bungkuk, jadi membengkoknya ke arah belakang. Kelainan tulang belakang ini akibat dari sikap duduk yang salah. Kemudian ada rachitis, akibat kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor, sehingga mengakibatkan bentuk kaki kita ini bengkok seperti huruf X atau huruf O. Selanjutnya ada fraktura atau patah tulang. Di sini ada macam-macam patah tulang. Yang pertama di sini ada simple fraktura, patah tulang yang biasa ya, patah biasa. Kemudian comminuted fraktura, jadi lebih parah dari yang simple patahnya. Kemudian open fraktura atau patah tulang kebuka, jadi bagian tulang ini menonjol atau keluar ke permukaan kulit. Selanjutnya ada osteoporosis atau pengeroposan tulang, di mana pengeroposan tulang ini harusnya tulangnya kokoh ya, banyak mengandung kalsium, fosfor, zat kapur, tapi malah jadi kropos, berlubang seperti ini, berongga. Nah, ini akibat dari kekurangan kalsium. Selanjutnya kelainan penyakit pada sendi, ada artritis eksudatif atau disebut juga radang sendi yang diakibatkan oleh infeksi sendi. Jadi sendinya ini dia bernanah, maka dari itu menyebabkan terasa sakit dan panas pada persendian. Kemudian artistisika, radang sendi yang diakibatkan oleh cairan sendi atau cairan sinoval yang berfungsi sebagai pelumas ini kering, sehingga pergerakannya itu jadi sulit. Ada dislokasi, bergesernya sendi dari kedudukan semula karena jaringan ligamennya sobek. Terkilir, tertariknya ligamen, tapi sendinya tidak bergeser. Dan ankilosis, persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat digerakkan.
Lanjut ke kelainan pada otot, ada atrofi, yaitu ototnya jadi mengecil atau mereduksi sehingga tidak kuat untuk melakukan pergerakan. Ada hipertrofi, jadi ototnya ini membesar. Kemudian ada kram atau kejang otot disebabkan oleh cuaca dingin atau aktivitas yang terlalu berat. Ada tetanus yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Gejalanya itu adalah ototnya ini kejang atau berkontraksi terus-menerus. Tetanus ini disebabkan bisa karena kita tertusuk oleh paku atau besi yang sudah berkarat. Kemudian miastenia gravis, ototnya ini melemah secara bertahap sehingga dapat menyebabkan kelumpuhan atau bahkan menyebabkan kematian. Agar kita tidak terkena penyakit-penyakit atau kelainan yang telah disebutkan, maka kita harus menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Di sini terdapat upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Jadi sinar matahari pagi itu sangat bagus untuk kesehatan kita, karena sinar matahari ini akan membantu proses pembentukan vitamin D pada tubuh kita, sehingga tubuh kita ini bisa menghasilkan atau bisa memenuhi asupan vitamin D. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Nah, karena kalsium ini akan merupakan satu zat yang penting untuk proses pembentukan tulang, maka dari itu kita harus mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium. Kemudian mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D juga sama ya, karena vitamin D ini fungsinya untuk proses pembentukan tulang. Kemudian menghindari kebiasaan duduk yang salah, sebaiknya duduknya ini dengan cara yang benar, yaitu dengan duduk yang tegak, yang rapi, tidak membengkok ke kanan ke kiri atau ke depan atau terlalu membungkuk. Olahraga secara teratur supaya otot kita, tubuh kita ini tidak kaku. Kemudian memperhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap harinya. Jadi aktivitas fisik ini kita harus diperhatikan, tidak boleh terlalu bermalas-malasan, tapi tidak boleh juga terlalu berat atau terlalu capek, karena bisa mengakibatkan kelelahan pada tubuh sehingga kita bisa terkena penyakit atau kelainan sistem gerak lainnya. Oke, cukup sampai di sini materi kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.